Ya, dengar baik-baik ya, karena pada saat kamu melakukan peran berbicara ini harus kau buka. Maksud saya ya. Jadi tadi mungkin nanti kita lihat doanya Erna tidak tertib. Oh ya, karena saya juga ini. Nah, berikutnya adalah instruksi saya. Kita akan melakukan presentasi di Google Meet ini. Nah, nanti tutor mengarahkan anggotanya secara otomatis. Ya, kita mulai nanti dari tutor Arda, tutor Erna, tutor Mayang, tutor Mia, ya itu silahkan, otomatis saya serahkan kepada Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Guru yang akan dipresentasikan oleh kelompok binaan saya, Lucia Nasapara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai substansi Di sini saya akan mempresentasikan mengenai substansi genetika. Link pertama, pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan replikasi DNA? Replikasi DNA adalah setiap kali sel membelah, sel tersebut harus menyalin DNA-nya terlebih dahulu sebuah proses. Link 1, pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah cara mengetahui kombinasi gen yang aktif dan tidak aktif? Cara mengetahui kombinasi gen yang aktif dan tidak aktif adalah dengan membuat profil ekspresi gen menggunakan teknik yang disebut analisis mikroarray. Link 2, pertanyaan nomor 3. Di manakah HHMI berinvestasi? HHMI berinvestasi dalam meningkatkan keragaman ras, etnis, dan gender dalam sains akademi untuk menciptakan lingkungan yang dapat dicoba oleh semua orang. Link 3, pertanyaan nomor 4. Kapankah Chus mengatakan dia yakin bahwa protein perancang akan segera
mengubah biologi di dalam sel. Dalam makalah tahun lalu di Elife dan Baker dan rakyatnya merancang protein untuk mengikat hormon atau obat penyakit jantung di dalam sel dan kemudian mengatur aktivitas enzim pemotong DNA Cas9 yang merupakan bagian dari enzim populer sistem pengeditan genome CRISPR. Link 3, pertanyaan nomor 5, siapa saja Link 3, pertanyaan nomor 5. Siapa sajakah nama teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan jenis data eksperimen untuk penentuan struktur protein? Trio M, ketika peta kepadatan resolusi tinggi tidak dapat diperoleh. NMR, ketika kumpulan lengkap eksperimen penentuan struktur tidak dilakukan. Spektrometri massa MS, spektroskopi paramagnetik elektron EPR, hamburan sinar X sudut kecil spektroskopi transfer energi resonanis Foster, Fred, dan pengurutan Gamon untuk analisis residu yang berevolusi bersama. Link 3, pertanyaan nomor 6. Mengapakah terdapat kesulitan besar dalam mengajar anak-anak tentang mikroba? Karena ukurannya yang mikrofis, mikroba pada dasarnya adalah entitas abstrak yang tidak tampak sebagai mitra mayoritas komunitas tempat kita tinggal dan bertanggung jawab atas banyak proses yang terjadi di dalam dan di sekitar kita. Terima kasih. Itulah tadi presentasi saya mengenai substansi genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bu Guru yang akan dipresentasikan oleh kelompok binaan saya, yaitu Novrianti Putri Saranani. Iki ambil iPhone ko di kelas oke. iPhone ko dito. Nyala dito? Kenapa? Di sini saya akan mempresentasikan substansi genetika. Pertanyaan pertama, 1. Apakah yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom didefinisikan sebagai struktur pembawa gen yang mirip benang dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel, serta terdiri dari DNA dan protein histon. Struktur kromosom dapat dilihat pada saat pembelahan sel kromosom ada dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X dimiliki oleh perempuan dan Y oleh laki-laki. Jumlah kromosom pada manusia adalah 46 buah atau 23 pasang. Pertanyaan 2, bagaimanakah kromosom itu terbagi menjadi beberapa bagian?
bahwa kromosom terdiri dari 6 bagian yaitu sentromer, lengan kromosom panjang, lengan kromosom pendek, kromatid, telemers, dan molekul DNA. Sentromer merupakan pusat kromosom yang menghubungkan antara lengan kromosom. Letak sentromer berbeda-beda, yang menggambarkan ciri khas dan dari kromosom tersebut serta menunjukkan lokasi gen. Pertanyaan 3. Di manakah pengaruh sifat atau fenotip dari genetik? Gen tersebut berisi informasi genetik yang akan mempengaruhi sifat atau fenotip dari individu. Jadi sifat atau karakteristik kalian seperti warna rambut, kulit, bentuk muka, dan lain-lain dipengaruhi oleh gen yang berasal dari orang tua kalian. Gen terbentuk dari susunan molekul DNA. Pertanyaan 4. Kapan senyawa bisa nitrogen yang menyusun DNA? Senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA antara lain adein yang berpasangan dengan timin dan guain berpasangan dengan kitocin. Basa adenin dan guain termasuk ke dalam basa purin, sedangkan basa timin dan kitocin dikelompokkan ke dalam basa primidin. Pertanyaan 5. Siapa yang menyusun double helix atas pasangan basa nitrogennya? Untain DNA berbentuk seperti tangga berulir yang disebut double helix. Double helix tersusun atas pasangan basa nitrogennya. Pasangan basa nitrogen tersebut merupakan informasi genetik dan mempengaruhi karakteristik suatu individu. Struktur DNA yang double helix terjadi karena antar untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Ikatan antar basa, protein, dan gula diikat oleh ikatan glukosida. Sedangkan antar nukleotida diikat oleh fosfodiester. Pertanyaan 6. Mengapa RNA memiliki fungsi umum untuk transkriptase dan sintesis protein yang merupakan bahan genetik? Selain DNA di dalam nukleus yang merupakan materi genetik, terdapat RNA. RNA kepanjangan dari ribonukleacid. Fungsi umum RNA adalah untuk transkriptase dan sintesis protein yang merupakan bahan genetik. RNA menjadi 3 jenis yaitu 1. Messenger RNA, transfer RNA, ribosom RNA. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok binaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bu Guru yang akan dipresentasikan oleh kelompok binaan saya, yaitu Syafitri Novrianti Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai substansi genetika. Link 1 untuk pertanyaan 1. Apa saja macam substansi genetika yaitu DNA? Tujuan dari adanya DNA yaitu pada tahun 1987, analisis DNA forensik pertama kali muncul di ruang sidang AS. Awalnya dikenal sebagai sidik jari DNA. Jenis analisis ini sekarang disebut profil DNA. Slide. Link 1 untuk pertanyaan 1.
Apa saja macam substansi genetika, yaitu DNA. Tujuan dari adanya DNA yaitu pada tahun 1987, analisis DNA forensik pertama kali muncul di ruang sidang AS. Awalnya dikenal sebagai sidik jari DNA. Jenis analisis ini sekarang disebut profil DNA atau pengujian DNA. Untuk membedakannya dari sidik jari kulit tradisional dan membantu membebaskan atau menghukum tersangka dalam banyak kejahatan yang paling kejam, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan. Link 1 untuk pertanyaan kedua. Bisakah bukti DNA digunakan untuk membebaskan narapidana yang dihukum secara tidak sah? Jawabannya, proyek Innocence di Sekolah Hukum Benjamin N. Cardozo di New York bertujuan untuk membebaskan narapidana yang dihukum karena kejahatan. Proyek ini menggunakan bukti profil DNA untuk mendukung evaluasi ulang kasus kriminal. Sejak tahun 1992, Innocence Project dan lembaga lainnya telah menggunakan bukti DNA untuk membebaskan lebih dari 300 tahanan, termasuk 18 orang yang berada di ambang hukuman mati. Salah satunya hanya berjarak 5 hari dari eksekusi, dan di berbagai negara tertentu dibatasi waktu penyerahan bukti DNA. Link 1 untuk pertanyaan ketiga. Di manakah penanganan bukti yang tepat terkait teknologi profiling DNA? Jawabannya, pembuatan profil DNA dapat menjadi alat yang ampuh dalam investigasi kriminal. Keberhasilannya di ruang sidang bergantung pada banyak faktor, termasuk penanganan bukti yang tepat, analisis yang cermat oleh laboratorium forensik yang tidak memihak, interpretasi hasil yang adil dan tepat, laporan hasil yang akurat dan efektif kepada hakim dan juri jika digunakan dengan benar. Pembuatan profil DNA adalah alat forensik yang ampuh. Ini dapat digunakan untuk menghilangkan tersangka dengan cepat, menghemat waktu dalam mencari pelaku, dan hal ini dapat memberikan bukti kuat untuk mendukung suatu keyakinan, dan yang paling penting, mengurangi kemungkinan adanya keyakinan yang salah. Link 2 untuk pertanyaan keempat. Kapankah elektroforesis gel ditemukan? Jawabannya, pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an, gel berikut ditemukan sebagai matriks yang berhasil untuk elektroforesis DNA dan RNA. Pada tahun 1970-an, penggunaan elektroforesis gel untuk pemisahan dan analisis asam nukleat menjadi lebih umum, dengan ditemukannya enzim restriksi dan penerapannya dalam teknologi DNA rekombinan. Link 3 untuk pertanyaan kelima. Siapakah penemu protein dan genetik? Jawabannya, protein pertama kali dijelaskan oleh kimiawan Belanda Gerardus Johannes Mulder dan dinamai oleh ahli kimia Swedia John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Sedangkan penemu genetik yaitu Gregor Johann Mendel 20 Juli 1822 sampai 6 Januari 1884. Adalah ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Link 4 untuk pertanyaan ke-6. Mengapa ikatan polaritas menggunakan nilai elektronegatifan? Jawabannya, polaritas suatu ikatan sejauh mana ikatan tersebut bersifat polar. Sebagian besar ditentukan oleh keelektronegatifan relatif atom-atom yang terkait. Yang terikat. Keelektronegatifan X didefinisikan sebagai kemampuan atom dalam molekul atau ion untuk menarik elektron ke dirinya sendiri. Jadi, ada korelasi langsung antara keelektronegatifan dan polaritas ikatan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian itulah tadi presentasi dari kelompok binaan saya. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu telah habis dari tadi, lain kali ketika Anda datang di sini tepat waktu supaya bisa kita melakukan kegiatan yang sebenarnya. Nanti kita lanjutkan hari apa ada biologi? Rabu. Usahakan kita sempurna ya, sekaligus menyiapkan pertanyaan untuk kelompok berikutnya. Misalnya Erna kelompok ini, Erna kelompoknya Alia kelompoknya Mayang kelompoknya Mia. Nah, kemudian nanti dijawab ya. Ya, satu saja pertanyaan. Katakan misalnya apa hubungannya protein dengan substansi genetika? Ya, karena tadi dimunculkan di link ya, tidak terdeteksi hubungannya. Ya, oke. Silahkan salam. Apapun yang punya apapun kelebihan di dalam ruangan ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan adalah milik kita semua. Silakan salam. Siap pergantian jam 1, 2, 3. 4. Akan keluar.